Hai teman-teman, selamat siang. Pada semangat semua kan? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata pelajaran komunikasi bisnis tentang presentasi lisan. Yuk simak, semoga bermanfaat. Hai, kita masuk pada bab presentasi lisan. Selama ini, presentasi itu lebih sering dilakukan secara lisan sih daripada secara tertulis. Karena secara lisan sendiri jauh lebih mudah dilakukan karena ide dan gagasan kita bisa disampaikan secara langsung dengan bahasa yang mudah dan bahasa sehari-hari lah, yang bisa diterima oleh orang lain secara mudah, secara langsung juga. Kalau secara tertulis, kita harus merancang, menulis kalimat yang bisa dibilang baku karena kita harus karena kita berusaha agar penerima itu bisa menangkap apa maksud kita tanpa salah paham. Namun kadang kita merasa apa yang kita maksud, ide-ide yang ada dalam pikiran kita itu susah di susah disampaikan dalam bentuk tertulis dan lebih mudah untuk disampaikan secara langsung. Contoh lain, kita diberi PowerPoint, materi dalam bentuk PowerPoint tapi tidak dijelaskan secara lisan. Jadi materi atau apa yang disampaikan itu hanya bisa kita dapat sebatas poin-poin saja kan. Kita tidak bisa mengetahui penjelasan dan menyebarannya secara luas. Karena kita mendapatkan hanya apa yang sudah ditulis di PowerPoint itu aja. Presentasi lisan sendiri itu lebih mudah memikat perhatian orang lain juga loh. Dilihat dari segi intonasi, terus penampilan, dan juga gerakan tubuh. Jadi kalau yang mempresentasikan itu berpenampilan rapi, wangi, cantik, pasti yang mendengar itu juga lebih bersemangat kan untuk memperhatikan apa yang disampaikan. Apalagi kalau intonasinya itu santai, terus bahasanya bahasa ringan, bahasa sehari-hari, tidak serius lah, itu malah lebih mudah untuk masuk, untuk bisa ditangkap oleh para pendengar. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu presentasi lisan seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, kita dapat mengetahui pentingnya presentasi lisan. Mengapa kita lebih memilih presentasi secara lisan? Karena terdapat keuntungan-keuntungan yang nyata untuk menyampaikan sendiri gagasan dibandingkan menempatkan gagasan tersebut dalam suatu laporan tertulis atau surat yang disebut memorandum. Adapun keuntungan menggunakan presentasi secara lisan yaitu 1. Efisiensi. Dalam jangka panjang, presentasi lisan dapat menghemat waktu loh teman-teman. Melalui presentasi lisan, tanggapan dapat langsung diketahui dibandingkan jika presentasi secara tertulis yang biasanya tidak dijawab atau hanya ditumpuk saja. Bahkan yang lebih buruk, hanya dibaca saja, sehingga tidak ada tanggapan dari presentasi tersebut. Melalui presentasi lisan, Anda dapat menerima tanggapan dengan cepat, sehingga penyampaian tanggapan dan pertanyaan lebih mudah dan efisien diterima oleh audiens. Bila ada penundaan umpan balik, setidaknya Anda mengetahui bahwa presentasi tersebut telah didengarkan oleh audiens. Yang kedua yaitu efektivitas. Komunikasi tatap muka memungkinkan Anda mengamati umpan balik verbal dan nonverbal antara si komunikator atau pelaku presentasi dengan audiens. Melalui presentasi lisan, kita dapat memaparkan informasi atau menjelaskan inti topik yang dijelaskan secara lisan dan jelas agar dapat diterima lebih mudah oleh audiens. Anda dapat mempergunakan informasi tambahan untuk memperjelas atau memperkuat maksud Anda bila penyimak tampak bingung dan menyebutkan bukti untuk mendukung pernyataan Anda. Sebagai tambahan, Anda dan anggota halayak
dapat mengajukan pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada Anda untuk menanggapi sanggahan yang mungkin muncul atau memberikan lebih banyak rincian bila informasi tidak jelas. Karena presentasi lisan bersifat interaktif, Anda boleh merasa yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan penting akan diajukan oleh satu kelompok atau lebih yang terlibat dalam percakapan. Yang ketiga yaitu pengaruh. Media lisan menawarkan pengungkitan peluang pada saat Anda mencoba mempengaruhi khalayak. Sebagai contoh, sebagian besar orang sulit mengatakan tidak secara pribadi dibandingkan melalui surat atau memorandum. Lebih jauh lagi, antusiasme, penampilan, isyarat vokal, dan faktor-faktor lain dapat meningkatkan kelebihan media lisan terhadap dampak yang lebih persuasif, sehingga jauh lebih mudah untuk membujuk orang lain. Lalu selanjutnya ada 5 tahap penyusunan presentasi lisan menurut Aristoteles. Yang pertama, inventio. Inventio sama artinya dengan reka cipta, yang berarti penemuan dan pencarian bahan pembicara yang bisa berasal dari ide maupun gagasan-gagasan. Yang kedua, ada dispositio, yang berarti penyusunan dan pengorganisasian bahan. Yang ketiga ada elocutio, berasal dari bahasa Latin loqui yang berarti berbicara. Elocutio sendiri yaitu mengungkapkan bahan dalam susunan bahasa yang tepat. Yang keempat memoria, yang berarti mengingat untuk diungkapkan kembali. Yang terakhir yaitu pronuncio atau actio, yang berarti penyampaian atau penyajian yang meliputi suara dan gerakan tubuh. Langkah umum. Dalam melakukan presentasi lisan, terdapat 3 langkah umum, yaitu yang pertama, mempersiapkan diri untuk berbicara, yang kedua, mengembangkan pembicaraan atau presentasi, yang ketiga, menguasai seni penyampaian. Mempersiapkan pembicaraan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Dalam setiap presentasi, terdapat tujuan yang akan disampaikan kepada para pendengar. Secara umum, ada 4 tujuan dari presentasi. Yang pertama, memberitahu. Yang kedua, membujuk. Yang ketiga, memotivasi dan menghibur. Setiap tujuan dari presentasi tersebut disampaikan dengan isi dan gaya presentasi yang berbeda. Yang kedua, menganalisis pendengar. Kenali pendengar yang akan mendengarkan dari presentasi kita. Apabila kita sudah bisa mengenali para pendengar presentasi kita, maka kita bisa menyesuaikan isi, susunan, dan gaya pesan dengan jumlah, latar belakang, dan sikap kita terhadap pendengar. Yang ketiga, merencanakan pembicaraan atau presentasi. Setelah kita menetapkan tujuan, menganalisis pendengar, selanjutnya kita bisa merencanakan pesan lisan dengan menetapkan gagasan utama, mengatur susunan pesan, menyiapkan garis besar, memperkirakan panjang pesan yang memadai, dan gaya yang efektif. Kemudian, pada tahap persiapan diperlukan analisis topik. Yang pertama, persiapan dengan pengumpulan informasi. Pada persiapan ini, kita dapat mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan memisahkannya sesuai dengan subbab materi. Yang kedua, inkubasi. Apabila dalam mengambil topik kita menjumpai jalan yang buntu, sebaiknya kita tunda dulu. Nah, dalam penundaan tersebut kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Nah, pada bagian ini otak kita secara nyata memikirkan bahan, tetapi alam bawah sadar kita tetap memikirkan topik tersebut. Yang kedua,
maksud saya yang ketiga, iluminasi. Tahap titik terang mulai tampak inspirasi. Pada tahap ini kita sudah bisa mendapatkan ide-ide untuk melakukan presentasi dan juga mencari topik-topik ataupun informasi tentang presentasi tersebut. Yang ketiga, maksud saya yang keempat, verifikasi. Tahap pengecekan secara cermat dan sadar atas rincian solusi. Pada tahap ini, kita melakukan pengecekan terhadap topik kita secara cermat dan solusi atas pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan disampaikan pendengar terhadap moderator. 2. Mengembangkan pembicaraan atau presentasi. Yang pertama, introduksi. Pada bagian ini, kita memulai presentasi dengan cara memperkenalkan diri kita atau kelompok kita kepada para pendengar. Kemudian, kita menjelaskan tinjauan awal dari presentasi kita dengan cara menghubungkan topik dengan kebutuhan dan minat para pendengar. Yang kedua, isi. Dalam bagian isi, sebaiknya kita batasi 3-4 butir utama. Kemudian, untuk bagian utama, sebaiknya kita tekankan dengan cara menggunakan gerakan tubuh, mengubah nada suara, dan menunjukkan alat bantu visual. Perlakuan ini kita tujukan kepada para pendengar agar para pendengar tetap terjaga dan bisa konsentrasi mengikuti presentasi kita. Dan jangan lupa kita juga bisa melibatkan pendengar dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dalam hal isi ini, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang jelas dan hidup agar para pendengar bisa menerima penyampaian kita dengan baik. Yang ketiga, penutup. Dalam bagian penutup ini, penutup harus meninggalkan kesan yang kuat dan bertahan lama. Kemudian, kita juga bisa memberikan kesimpulan tentang presentasi yang kita sampaikan kepada para pendengar. Dalam kesimpulan ini, pastikan para pendengar menyetujui tentang hasil kesimpulan dan memahami apa yang akan terjadi berikutnya atau tindakan apa yang akan dilakukan. Setelah selesai menyampaikan kesimpulan, kita bisa mengakhiri presentasi dengan nada yang positif, antusias, dan bersemangat. Kemudian yang keempat, periode tanya-jawab. Dalam sesi tanya-jawab, kita bisa menyampaikannya setelah semua isi kita telah sampaikan kepada para pendengar. Harapan dari tanya-jawab ini supaya kita ada interaksi antara penyampai dengan para pendengar. Berikutnya ada sifat-sifat pesan yang terorganisir dengan baik. Yang pertama, kesatuan, yaitu ide sentral sebagai pusat hubungan masing-masing bagian. Yang kedua, pertautan, yaitu setiap bagian pesan berhubungan dengan bagian lainnya. Yang ketiga ada relevansi. Relevansi yaitu informasi dan bukti-bukti yang mendukung berhubungan dengan tema sentralnya. Yang keempat ada ringkas padat. Ringkas padat berarti pengembangan pokok bahasan dirinci dan tidak banyak mengulang kecuali untuk memberi tekanan, misalnya pada ringkasan, perahlian, introduksi, dan kesimpulan. Yang terakhir ada komprehensif, yaitu berisi topik-topik penting yang ada hubungannya dengan tema sentral. Topik dibatasi ruang lingkupnya, tapi cukup terinci atau mendalam sesuai waktu yang disediakan.
Langkah umum yang ketiga adalah menguasai seni penyampaian. Ada 4 cara. Yang pertama adalah impromptu atau mendadak. Hal ini dapat ditemui dalam pertemuan non-formal ketika seseorang diminta menyampaikan pesan dengan secara mendadak. Misalnya, pada acara arisan, ada yang bilang, ibu aja deh yang jadi MC, karena ibunya kan pandai berbicara, atau mungkin ibunya udah terbiasa jadi MC pada saat ada acara di kampung gitu. Terus ibunya aja deh yang jadi pemimpin doa, karena ibunya adalah seorang ustazah, jadi lebih mudah untuk membawakan doa. Dan yang kedua adalah manuskrip atau naskah. Jadi presentasi itu menyampaikan dengan menggunakan teks yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Misalnya pidato lah ya, karena pidato kan menyampaikan secara menyampaikan yang sudah ditulis. Namun kelemahannya intonasinya itu cenderung datar dan monoton, sehingga pembicara tidak akan mampu menarik perhatian pendengar. Dan juga memerlukan banyak waktu persiapan. Dan yang ketiga adalah memoriter, yaitu dengan hafalan. Jadi yang menyampaikan itu bisa mengingat, menghafal secara keseluruhan atau pokok-pokoknya saja. Jadi hal ini kadang susah sih, karena kita harus menyampaikan namun harus menghafal apa yang kita sampaikan. Maksudnya menghafal teks poin-poin yang sudah kita tulis. Dan yang terakhir adalah extempore atau campuran. Jadi hal ini adalah pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh seseorang yang memang sudah berpengalaman dan mahir, karena mereka menyampaikan secara langsung tanpa melihat teks. Mereka menghafalkannya, atau mereka hanya menyampaikan secara garis besar atau outline. Jadi mereka menjelaskan secara langsung, secara lisan, dengan bahasa yang mudah, namun tetap berpegangan pada outline yang sudah mereka buat. Ada faktor lain yang harus diperhatikan dalam presentasi lisan. Yang pertama, latihan sebelum berbicara. Maksudnya, selain kita harus memahami semua materi, perlu dilakukan juga latihan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Berlatih di depan cermin, merekam suara, mengatur waktu, dan menggunakan alat bantu visual. Yang kedua, periksa lokasi. Kalau memungkinkan periksa lokasi presentasi sebelum waktu yang ditentukan, teliti pengaturan tempat duduk, dan juga periksa ketersediaan peralatan dan perlengkapan presentasi lainnya. Yang ketiga, pahami perbedaan budaya. Maksudnya di sini yaitu, jika kita sedang melakukan presentasi di depan pendengar yang berbeda bahasanya, perlu menyesuaikan isi pembicaraan dan dapat menggunakan jasa penerjemah. Jangan lupa, perhatikan pula perbedaan budaya dari aspek lainnya, seperti penampilan, tingkah laku, dan kebiasaan lainnya. Yang keempat adalah mengatasi gelisah. Kita seringkali merasa gelisah saat akan melakukan presentasi di depan pendengar. Hal seperti ini dianggap normal sekalipun bagi pembicara handal yang sudah berpengalaman. Untuk mengendalikan kegelisahan, kita harus lebih memfokuskan pada diri sendiri. Jangan tergesa-gesa, gunakan kontak mata, postur, gerakan badan, dan nada untuk mempertahankan perhatian pendengar. Yang kelima adalah menggunakan alat bantu visual. Alat bantu visual membantu pembicara dan pendengar. Gunakan alat bantu sebagai pendoman pembicaraan.
Buat visual sederhana sehingga pendengar dapat menangkap setiap pesan dalam waktu kurang dari 3 detik. Jangan lupa, hindari banyak menggunakan bahasa visual atau hindari banyak membaca visual. Yang terakhir, menghadapi pertanyaan. Bersiaplah dengan jawaban sehingga pembicara dapat menekankan poin-poin penting. Fokuskan perhatian kepada si penanya dengan memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, untuk membantu memahami akan pertanyaannya. Berikan jawaban pendek dan langsung. Tanggapi pertanyaan yang sulit tanpa emosi, jujur, akurat, dan sesuai fakta. Akhiri presentasi walaupun orang masih antusias untuk melanjutkannya. Presentasi kelompok. Tahukah kalian apa itu presentasi kelompok? Presentasi kelompok adalah presentasi yang dilakukan dengan perencanaan yang baik, yang dapat menunjang kekompakan dalam bekerja sama sesama anggota kelompok. Yang perlu diperhatikan dalam presentasi kelompok yaitu, anggota kelompok presentasi harus dapat menghindari pengulangan materi. Berikut ini adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk membantu presentasi kelompok Anda menjadi lebih efektif dan lebih baik. Yang pertama yaitu pembagian tugas. Rencanakan presentasi dengan pembagian tugas secara seimbang antara individu satu dengan individu yang lainnya di kelompok tersebut. Pastikan setiap anggota mendapatkan pembagian materi yang akan dijelaskan seperti peran penyaji pertama, peran penyaji kedua, moderator, dan lain-lain. Karena umumnya presentasi dilakukan secara berkelompok, maka penting untuk memastikan tugas dibuat secara bersama-sama. Dengan begitu, setiap anggota akan memahami setiap materi tugas yang akan dijelaskan. Yang kedua yaitu mengantisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan pada anggota kelompok Anda dan harus dipersiapkan secara bersama-sama. Maksudnya yaitu, setiap anggota kelompok masing-masing harus saling berkontribusi untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh audiens. Setiap anggota kelompok harus saling membantu. Bila diperlukan, persiapkan jawaban juga agar memudahkan kelompok Anda untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan nantinya oleh audiens. Yang ketiga yaitu, pembicara pertama mencoba menghubungkan penjelasan sebelumnya dan mengaitkan dengan apa yang akan disampaikan oleh pembicara berikutnya. Dalam setiap anggota kelompok, tidak boleh adanya miskomunikasi antar anggota, jadi sebaiknya dipersiapkan secara matang. Bila perlu, sebelum presentasi dilakukan, setiap anggota kelompok dapat melakukan simulasi presentasi secara bersama-sama dengan kelompok Anda. Yang keempat yaitu, sampaikan materi kepada audiens secara jelas. Dan sesekali diperlukan adanya kontak mata dengan audiens. Bila perlu, jangan memperhatikan pembicara lain, agar materi dapat tersampaikan oleh audiens secara baik. Yang kelima yaitu memperhatikan waktu. Dalam presentasi kelompok, kita harus bisa menyajikan materi secara singkat dan jelas, agar presentasi bisa selesai tepat waktu dan tersedianya waktu untuk tanya jawab oleh audiens, agar tidak ada pemborosan waktu. Yang keenam yaitu, dengarkan pembicara lain dan hubungkan dalam presentasi. Jangan sampai Anda mengabaikan pembicara tersebut, agar presentasi Anda dapat tersampaikan dengan baik. Sekian dari kami, hanya itu saja materi yang dapat kami paparkan. Semoga teman-teman sekalian paham ya. Hanya sekitar informasi. Setelah ini akan ada kuis yang diadakan oleh kelompok 2. Kalian dapat mengikutinya dengan bergabung dalam Google Meet yang telah kami buat ya. See you.